Halo semua, kembali lagi bersama saya Richard di kanal YouTube saya, kanal Gipsika dan Pembelajarannya. Salam sehat untuk semua, semoga kita masih tetap semangat untuk menghadapi pandemi virus corona. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah ulasan dalam bentuk video yang mana ulasan ini terkait dengan pembelajaran geofisika dan aplikasinya. Nah, di sini saya memberikan topik tentang sumber belajar online geofisika dan aplikasinya bagi geosaintis bagian pertama. Nah, kita di masa pandemi ini tentunya belajar online itu dominan kita lakukan sehingga saya pikir pada kesempatan ini saya akan membahas atau mengulas sedikit tentang sumber belajar online terkait dengan geofisika dan aplikasinya bagi geosaintis. Artinya bahwa orang atau mereka yang tertarik dengan geofisika dan terapannya bisa mengakses sumber belajar ini secara online atau secara langsung dan bisa memanfaatkan apa yang ada di sumber belajar online tersebut. Jadi langsung aja, jadi sumber belajar online tersebut berjudul Geophysics for Practicing Geoscientists atau GPG atau GPG. Nah, ini merupakan website atau situs yang mana menyediakan bahan belajar atau sumber belajar yang mana itu bisa digunakan oleh siapa saja atau semua pihak kalangan yang tertarik atau yang bekerja dengan metode geofisika dan terapannya, yang mana khususnya diperuntukkan misalnya untuk mahasiswa, terus pengajar atau dosen di perguruan tinggi yang mengajar atau yang terkait dengan bidang geofisika dan terapannya atau aplikasinya. Baik, ini GPG atau Geophysics for Practicing Geoscientists. GPG sendiri itu merupakan sumber belajar untuk geofisika terapan dan aplikasinya untuk membantu memecahkan masalah yang relevan dengan masyarakat, termasuk dalam eksplorasi sumber daya, aplikasi lingkungan, dan proyek teknik. Jadi hal ini sangat bermanfaat, yang mana untuk GPG ini berguna untuk bidang eksplorasi sumber daya alam misalnya, terus ke lingkungan dan keteknikan terkait dengan geoteknik. Nah, secara umum GPG ini membahas prinsip-prinsip fisika untuk setiap jenis survei dan melaksanakannya dengan aplikasi. Artinya bahwa prinsip-prinsip fisika yang diurai dalam metode-metode geofisika seperti magnetik, gravitasi, resistivity atau elektromagnetik, seismik dan sebagainya. Ini nanti diuraikan mulai dari prinsip dasar, variabel fisika sampai ke akuisisi, survei, pemrosesan sampai interpretasi dan bagaimana menggunakan aplikasi berbasis website ini sehingga itu mempermudah orang-orang yang atau kita yang tertarik dengan pengerjaan metode geofisika untuk pada paling tidak mengerti dulu skema dari metode-metode geofisika yang berlaku di umum untuk kajian-kajian sains kebumian. Nah, tampilan dari website tersebut, ini tampilan Geophysics for Practicing Geoscientists. Jadi tampilannya sederhana saja, jadi tidak macam-macam, di mana terbagi menjadi dua umumnya, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kiri ini menjelaskan apa saja yang ada pada halaman GPG ini, mulai dari dasar pengembangan dari website ini sampai ke lecture, artinya catatan dari pada pengembang-pengembang atau pengajar-pengajar terkait dengan Geophysics for Practicing Geoscientists. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada halaman untuk variabel fisik atau properti fisik, untuk metode geofisikanya mulai dari magnetik, seismik, sampai ke gravitasi. Terus di sini ada aplikasi. Tadi disebutkan di awal itu ada aplikasi. Jadi metode-metode ini dia menyiapkan segala macam terkait dengan nanti aplikasi bagaimana misalnya untuk modeling subsurface atau modeling bawah permukaan, begitu berdasarkan variabel yang berdasarkan variabel fisika yang ditinjau dari metode-metode geofisika tersebut, gitu ya. Nah,
Terus ini dasar ya, dasar pengembangan bahwa metode geofisika itu pada dasarnya berlaku misalnya pengukuran di tanah atau di atas permukaan tanah, yang mana kita tidak banyak melakukan perlakuan. Kita hanya memberikan energi misalnya, atau kita mencatat energi alami dari bumi tersebut, dan mana nanti data itu kita proses, terus data kita dapatkan, kita mempunyai informasi tambahan atau prior information atau prior knowledge, misalnya geologi dan sebagainya. Nah, kita proses begitu ya. Kita proses untuk mendapatkan model bawah permukaan. Gitu. Biasanya proses itu berlaku dalam pemodelan atau inversion proses, gitu, atau bisa juga dikomunikasikan dengan forward proses dan inversion proses. Jadi itu dasar gitu ya. Terus di sini dia menjelaskan untuk bagian dasar pendiriannya, bagaimana kita melihat subsurface atau underground, bawah tanah, terus 7 langkah gitu ya, kerangka kerja untuk geofisika terapan, metode survei, terus matematika yang merepresentasikan bumi, terus dengan inversion outline atau proses dari pemodelan inversinya. Nah, di sini menjelaskan properti fisik itu macam-macam. Jadi halaman untuk physical properties atau variabel fisika itu berdasarkan metode-metode ini ditinjau, misalnya densitas, susceptibilitas, sampai ke tabel dari variabel fisik atau properti fisik tersebut. Sehingga ini menjadi sangat bermanfaat kalau kita misalnya tertarik misalnya magnetik, berarti kita akan menyesuaikan dengan susceptibility. Kalau kita tertarik dengan gravitasi ataupun dengan seismik, kita umumnya berbicara tentang seismic velocity atau kita bicara tentang density. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ini menjadi bermanfaat bagi kita apabila kita menerapkan dalam pengembangan bahan ajar ataupun dalam proses pembelajaran bagi misalnya yang awam sekalipun tentang metode yang berlaku di geofisika atau geofisika terapan. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya kita punya di sini variable density, kita klik, maka dia akan masuk ke uraian apa itu densitas misalnya gitu ya. Menjelaskan misalnya massa per volume gitu ya, terus misalnya apa yang diukur. Nah, itu dijelaskan semua. Jadi mulai dari densitas sampai misalnya chargeability. Nah, ini menarik, artinya bahwa misalnya orang yang belum paham atau mengerti tentang metode-metode geofisika ini, dia bisa melihat apa yang dicari, misalnya variabel fisik yang diterapkan dari metode ini untuk melihat misalnya dari batuan variabel fisikanya misalnya densitas, atau dari batuan variabel fisikanya misalnya susceptibilitas dan seterusnya. Nah, terus yang berikut metode geofisika mulai dari magnetik, itu ya, ada seismik, ada GPR, ground penetrating radar, ada EM, electromagnetic method, ada DC resistivity, artinya resistivitas arus arah, terus IP dan gravitasi. Nah, untuk skema atau masing-masing ini dia memuat bagian-bagiannya atau sub-sub pokok bahasannya. Mulai dari perkenalan atau pengantar, terus itu apa variabel fisik misalnya susceptibilitas, terus prinsip-prinsip dasar, terus survei. Nanti dari survei ini data yang kita dapatkan, terus nanti diproses, dari proses ini kita interpretasi. Nah, nanti keseluruhan ini dijabarkan juga dalam bentuk yang sama, misalnya untuk seismik, GPR, EM, DC resistivity, IP, gravitasi. Sehingga ini menjadi menarik bahwa skemanya masing-masing kita yang berlaku atau terkait dengan metode geofisika atau yang mengajar bisa menambah pengetahuan kita atau melengkapi bahan ajar kita. Jadi ini mendapatkan secara gratis, free, dan itu bisa kita manfaatkan. Terus yang berikutnya lagi dia menjelaskan tentang aplikasi. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal berbasis aplikasi. Jadi setiap metode ini menjelaskan tadi rangkaiannya untuk setiap metode sampai ke interpretasi. Tapi mereka atau pengembangnya ini juga tim mereka mengembangkan aplikasi. Jadi berbasis Python yang mana kita bisa menjalankan misalnya di Jupyter Notebook, di Binder, Azure Notebook, dan kita bisa menginstal langsung secara lokal di komputer kita. Jadi ini contohnya seperti ini kita aplikasinya. Nah, nanti kita demokan di bagian akhir sehingga rekan-rekan sekalian bisa mencobakan sendiri sehingga itu bisa menjadi bermanfaat gitu untuk uji coba. Terus yang berikut yang terakhir itu di lecture
catatan atau bahan-bahan kuliah atau bahan-bahan ajar yang mereka sampaikan atau mereka berikan, dan ini semuanya free. Kita bisa mengunduh, kita bisa menonton, kita bisa mempelajari secara gratis gitu ya. Sehingga ini sangat bermanfaat saya pikir website ini, GPG ini bagi kita mahasiswa ataupun dosen ataupun orang yang awam ataupun yang memang ahli sekalipun di geoscience terkait metode geofisika ini untuk menambah segala macam yang akan kita tambah gitu ya. Artinya update pengetahuan kita selalu terjadi untuk kondisi misalnya kita mempelajari ini. Jadi macam-macam ya, dari magnetik ada 6, seismik ada sampai 5, EM, resistitivities, sampai ke misalnya final lecture-nya. Ini ada bentuk video, ditampilkan dalam bentuk video, terus ataupun slide per slide. Jadi ini kita bisa klik, nantinya saya demokan, kita bisa klik, kita bisa download. Ya. Nah, begitu uraian singkatnya. Sekarang kita bisa mempraktikkan langsung. Saya akan coba mendemokan langsung untuk rekan-rekan sekalian sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama dan itu bisa mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan bahan ajar atau pembelajaran di kelas nantinya. Jadi gampang saja, ini kata kuncinya, ini Geophysics for Practicing Geoscientists gitu ya. Jadi bisa cari di Google atau ketik di Google aja Geophysics for Practicing Geoscientists. Jadi nanti akan dibawa ke halaman sini, jadi gpg.geosky.xyz gitu ya. Jadi ini yang nanti kalau Anda lihat di Google kelihatan ini berarti itu halaman utama penyedia sumber tersebut. Jadi langsung saja kita demokan, saya kliknya di sini. Jadi kita oke. Jadi ini tadi seperti yang sudah saya uraikan di awal, tampilan halamannya sederhana saja, begini ya. Coba saya perbesar. Jadi seperti ini halamannya. Jadi dia mulai dari dasar gitu ya, foundation-nya, terus ini 7 langkah misalnya, 7 work gitu ya, 7 step framework for applied geophysics. Nah ini ya, jadi apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum misalnya kita melakukan survei, misalnya setup gitu ya, apa itu harus setup, propertiesnya apa yang kita cari, surveinya, desainnya, data apa yang kita dapatkan, kita proses, interpretasi sampai kita sintesis. Itu 7 langkah umumnya dilakukan oleh geofisikawan atau yang berlaku dalam geofisika terapan. Nah, ini ilustrasi atau gambarannya dari SETA, properti, survei, data yang kita dapatkan, terus nanti dari processing, terus sampai interpretasi, nanti kita sintetis. Ya, sintesa dia seperti apa. Terus ini properti fisiknya, properti fisik. Jadi sudah saya sampaikan, misalnya densitas atau density, kita lihat ini ya pengenalannya macam-macam, gitu, density measurement, bagaimana pengukurannya, basic method, gitu ya. Nah, nanti ini berlaku untuk macam-macam variabel fisika, misalnya nanti susceptibility, susceptibilitas batuan terkait dengan magnetik. Ini juga termasuk lengkap untuk uraiannya, gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat, saya pikir, untuk website ini sehingga nantinya menambah pengetahuan kita yang bekerja atau terkait dengan geofisika terapan. Terus yang berikutnya lagi itu metode. Ya, tadi properti fisik atau physical properties, metodenya misalnya magnetik. Nah, magnetik kita mulai lihat dari misalnya introduction sampai ke misalnya magnetik dipole plate gitu ya. Nah, misalnya ini introduction-nya ya pengantar seperti itu. Pengantar metode magnetik. Gitu ya. Nah, ini sudah sangat banyak gitu ya pengantarnya. Terus misalnya variabel fisiknya, susceptibilitas. Ya. Susceptibilitas, ini ada rumusan dasar yang mendasarinya. Terus prinsip dasar misalnya. Nah, prinsip dasar seperti ini tinggal kita pelajari. Misalnya ada IGRF, terus misalnya ada misalnya medan magnetik bumi sebagai sumber gitu ya. Nah, nanti ada IGRF, nanti kita koreksi. Terus medan magnetik eksternal yang mempengaruhi medan magnetik bumi gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi sangat-sangat bermanfaat. Terus ada rumus dasar gitu ya, magnetisasi, terus respon datanya seperti apa, itu bisa dimanfaatkan. Dan ini bisa kita simulasi, misalnya ini nomor 1, tidak ada medan yang mempengaruhi, misalnya nomor 2, nah sudah ada gitu ya. Ini kita tinggal bisa klik lagi di sini, tinggal 3, terus 4.
gitu ya, dan seterusnya. Ini menjadi menarik gitu ya, kita simulasikan ke siswa kita atau ke murid kita, ini menjadi mudah untuk dipahami daripada kita menyediakan bahan yang misalnya berbasis textbook, tetapi kita bisa menyediakan visual atau kita bisa mengarahkan untuk mereka mempelajari sendiri di website penyedia sumber belajar Gipsika ini. Terus itu banyak ya, itu contohnya magnetik, terus yang berikutnya lagi misalnya ya kita bicara tentang aplikasi. Ya nanti metodenya ada seismik, ada GPR, EM, DC resistivity, IP sampai gravitasi. Terus kita belajar tentang aplikasinya. Aplikasinya apa saja? Jadi setiap kajian atau setiap metode ini nanti disediakan semacam aplikasi atau script untuk misalnya modeling terkait misalnya forward dan inverse atau desain survei atau misalnya kita melihat misalnya arus listrik gitu ya yang mengalir di bawah permukaan itu seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan aplikasi ini mulai dari Jupyter Notebook, terus ini Binder, terus yang berikutnya lagi Azure, dan misalnya kita install secara lokal gitu ya. Jadi ini pada umumnya berbasis Python, itu basis Python. Nah, basis Python ini nanti kita bisa install secara lokal di komputer kita. Terus yang terakhir itu tentang lecture. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa pokok materi atau bahasanya ada banyak gitu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan masing-masing, misalnya matematik 1, ini ada video YouTube-nya juga. Terus misalnya kita mau mencari atau kita mau mengunduh materinya, kita tinggal klik lecture slide. Nah, ini kita bisa dapatkan 122 slide, saya pikir sudah sangat cukup gitu atau lebih dari cukup sebagai bahan pembelajaran. Ini kita tinggal unduh dan nanti kita pelajari. Gitu. Misalnya terkait dengan magnetik, gitu ya. Jadi ini sangat-sangat menarik, gitu. Atau bahan pembelajaran yang baik, saya pikir untuk kita dan nanti mahasiswa kita atau orang-orang yang terkait dengan pekerjaan di Geofisika, khususnya Geofisika terapan. Baik, kita balik lagi. Terus misalnya ini seismik juga kita contohkan atau misalnya ini seismik. Nah, seismik ini bisa didapatkan gitu ya. Didapatkan juga materinya, misalnya materi seismik ini. Seismologi gitu ya, seismologi lectures. Gitu ya, jadi ini sangat bermanfaat saya pikir untuk kita yang bekerja atau yang misalnya terkait dengan geofisika terapan. Ini 116 slide ya, ini udah banyak. Jadi misalnya dari seismik refraksi, refleksi, MSSW, terus yang berikutnya nanti umumnya untuk kepentingan aplikasi geoteknik, surveinya, itu properti apa yang diukur atau dilihat itu sangat baik saya pikir. Terus yang berikutnya lagi, oke, semuanya sama gitu ya. Nanti ada GPR, ada IP sampai ke final lecture-nya. Terus kembali lagi nanti pada akhir video ini saya akan coba mencontohkan misalnya aplikasinya. Misalnya kita lihat misalnya tentang ini. Jadi misalnya untuk Jupyter Notebook, gitu ya, Jupyter Notebook, terus Binder, terus nanti install Azure tadi, terus install secara lokal. Jadi Anda hanya perlu klik di sini, misalnya yang ini Anda klik, gitu ya, Anda klik dan Anda akan dibawa ke halaman lain, yang mana itu dari GeoSky gitu ya, geosky.xyz gitu ya. Nah, nantinya ada halaman seperti ini dan di situ ada panduan bagaimana kita menginstal untuk kita menggunakan aplikasi yang ada di website ini atau di situs ini. Jadi pada dasarnya Anda yang pertama Anda harus lakukan adalah Anda menginstal Anaconda. Gitu ya. Ini free, bisa kita dapatkan untuk platform apa saja, sehingga nantinya itu bisa Anda download dulu atau Anda download dan Anda install terlebih dahulu untuk menjalankan script-script yang ada di GPG tadi. Gitu. Nah, nanti ini panduan langkah-langkah bisa diikuti untuk GPG Labs, gitu ya. Ini GPG Labs.
Dan nanti basisnya juga bisa di-download untuk dia punya semua untuk testingnya, sehingga itu bisa di-download atau di-install gitu ya. Download dan diinstal, bukan atau diinstal, tapi di-download atau diunduh dan diinstal. Ini secara lokal gitu ya, petunjuknya seperti ini, mulai dari Anaconda dulu, setelah itu di prompt Anacondanya Anda bisa mengetikkan gitu ya, terus nanti aktivasi gitu ya, Anaconda aktivasi GeoSky Labs, sehingga itu bisa nanti dijalankan. Nanti setelah itu run Jupyter Notebook-nya. Oke, langsung saja kita demokan atau saya demokan. Ini saya tutup dulu. Ini juga saya kembali lagi, saya tutup. Nah, saya sudah menginstal terlebih dahulu Anaconda 3 gitu ya, untuk Windows. Dan di Anaconda ini ada macam-macam gitu ya, ada macam-macam, misalnya Anaconda Navigator, PowerShell Prom, Anaconda Prom gitu ya untuk Anaconda 3 dan untuk Jupyter-nya. Nah, di sini yang saya pakai, saya sudah menginstal Jupyter Notebook untuk tadi saya sudah aktivasi GeoSky Labs, sehingga ini tinggal saya klik saja untuk Jupyter Notebook yang di sini. Saya klik. Jadi kalau sudah terinstall akan seperti ini tampilannya. Nah, nanti kita tinggal melihat atau kita tinggal menjalankan aplikasi atau software yang sudah dikembangkan atau listing program terkait metode geofisika yang mereka sudah kembangkan dalam satu kesatuan yang di situ dituliskan dalam misalnya folder GPG Labs gitu tadi yang kita install itu yang GPG Labs. Nah, sehingga kita tinggal mengklik ini GPG Labs gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat untuk notebooknya. Jadi di dalam notebooknya itu ada macam-macam, kita lihat di sini. Nah, ini ada metode-metodenya mulai dari DCIP, misalnya reaktivitas dan IP, EM gitu ya, misalnya elektromagnetik, GPR, magnetik, seismik gitu ya. Nah, kita bisa tes misalnya DCIP. Kita klik, nah dia berbasis Jupyter gitu ya, basis Jupyter Notebook, sehingga kita tinggal klik aja gitu ya, untuk scriptnya. Jadi ini untuk misalnya DC survei, data inversion, misalnya untuk inversi data resivitas DC, gitu ya, survei resivitas. Nah ini pengantar gitu ya, ini pengantar mulai dari understanding current field, misalnya arus potensialnya gitu ya. Terus ini model silinder aplikasinya, ini misalnya A, B, misalnya elektroda arus gitu ya, arus ini elektroda potensial, radius. Nah, ini pendekatannya model silinder, terus ini ada row gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa dipelajari masing-masing, saya hanya singkat saja run. Terus step kedua, misalnya gitu ya, potential difference, gitu ya, potensial dan apparent resistivity. Jadi konsep-konsep yang umum berlaku di metode listrik. Nah, ini bisa dipelajari. Terus bagaimana kita mengkomputasi apparent resistivity. Nah, ini terkait dengan misalnya yaitu uraiannya untuk mendapatkan row-nya, ini misalnya konfigurasi elektroda ya, untuk AB dan MN-nya. Terus nanti di situ ada faktor geometri. Terus ini aplikasinya, ini kita membangun procedure section-nya seperti itu. Terus ini procedure section aplikasi, DC procedure section aplikasi. Dan nanti ada parameter inversion. Parameter inversion apa saja? Misalnya row 1, row 2 gitu ya. Terus geometrinya itu sebagai parameter inversi, artinya XY dan misalnya Z gitu ya. Kalau 3D, kalau 2D berarti Z gitu ya, Z nanti Z dengan row. Gitu. Nah oke, berarti untuk menjalankannya bisa for script, misalnya nomor 1, 2 itu bisa kita jalankan, tinggal kita ini terus kita jalankan, kita misalnya ya kita run gitu itu bisa. Terus dan seterusnya. Nah, kalau kita mau secara keseluruhan, kita tinggal klik di cell sini, kita run all. Gitu, run all. Ini kita run all. Nah, ini dia lagi jalan, petunjuknya seperti ini gitu ya. Seperti ini dia berarti lagi jalan, sehingga itu bisa kita tunggu gitu ya. Karena butuh waktu, sehingga ini bisa kita tunggu. Nah, ini beberapa ini yang sudah selesai ini. Jadi seperti ini.
Ya, tadi misalnya model-model inversinya, ya ini kita parameternya bisa kita ganti-ganti. Misalnya ini row satunya berapa? Misalnya row satunya 1000, ini row 2-nya 500, berarti row 1 lebih besar dari row 2. Hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nah, terus misalnya ini lagi, ini bisa kita ganti-ganti dan kita jalankan ulang. Gitu. Nah, ini model. Jadi ini familiar sekali di metode geolistrik. Gitu ya. Misalnya untuk datum point data geolistrik, nah ini kita bisa ini. Nah, ini untuk model gitu ya, model, terus ini potensialnya gitu ya. Potensialnya jadi alirannya gimana di bawah permukaan seperti itu dengan model konsep dua resistivitas yang tadi itu bisa kita lihat. Ini bisa kita atur-atur. Juga terus ini seperti ini bisa kita atur-atur dengan kondisi misalnya saya mau lihat misalnya potensialnya. Potensial ya udah kita lihat. Terus ini E-nya. Nah, ini. Jadi sangat-sangat bermanfaat atau sangat-sangat baik untuk digunakan atau dicobakan untuk pengembangan bahan ajar untuk kepentingan misalnya mahasiswa bisa mengerti arahnya gimana di bawah permukaan. Terus misalnya J-nya ya. Nah, gitu ya. Terus lalu dari A begitu AB berarti arus ya, elektroda arus ini potensial Mn. Terus misalnya sensitivity-nya itu seperti apa. Gitu ya. Sehingga ini bisa dicobakan masing-masing dan nantinya untuk metode yang lain bisa kita cobakan juga. Misalnya kita cobakan untuk yang lain, misalnya kembali lagi, misalnya di magnetik. Misalnya magnetik. Nah, ini misalnya kita standar aja misalnya di pol magnetik. Kita buka seperti tadi lagi, kita lihat. Jadi ini ada penjelasan stepnya. Ini awal, misalnya gitu ya. Apa yang harus didefinisikan duluan untuk mengetahui dipol magnet, misalnya. Terus define, mendefinisikan medan magnetik bumi, gitu ya. Itu dulu. Terus ini skripnya seperti ini. Terus dan selanjutnya, misalnya mendefinisikan observasinya, terus kalkulasi datanya untuk plotting, terus 3 dimensinya untuk datanya, gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita jalankan seperti tadi, bisa per line, misalnya in 1, 2 per step gitu ya. Itu bisa kita jalankan ataupun kita jalankan secara keseluruhan utuh. Saya run all. Nah, jadi tidak ada masalah ya. Di situ tidak ada masalah. Nah, ini sudah, jadi tinggal bisa cobakan gitu ya. Jadi dia misalnya untuk magnetik ini dia beda dengan gravitasi gitu ya. Dia ada konsep dipol magnetiknya di situ. Nah, ini bisa macam-macam. Misalnya kita mau misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa melihatnya masing-masing. Terus lagi misalnya untuk kondisi misalnya ini magnetik, masih dengan magnetik, ini kita jalankan lagi. Ini bisa dibaca ya, nanti Anda sendiri mencoba, Anda sendiri baca, sesuaikan dengan teori yang sudah ada di websitenya atau pengembangnya, sehingga itu bisa nyambung atau bisa jadi satu. Jadi misalnya kita run lagi, run all, mudah-mudahan tidak ada masalah ini. Jadi dia udah bisa terang, bisa kita atur gitu ya. Ini utara selatannya bagaimana, ini nanti sehingga ini bisa diatur semuanya. Model profilnya juga sudah bisa kita dapatkan. Nah, untuk kondisi ini rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian bisa coba misalnya untuk seismik, GPR, EM sesuai dengan minat gitu atau sesuai yang sedang dikerjakan gitu. Baik, itu sekilas tentang GPG atau sumber belajar online yang saya pikir sangat bermanfaat untuk kita pelajari tentang geofisika untuk orang-orang geoscience gitu yang menggunakan geofisika baik teori dari awal sampai akhir, terus nanti ke penerapan atau aplikasinya berbasis Python atau Jupyter Notebook dan lain sebagainya. Ini bisa dicobakan sendiri sehingga nantinya bisa memahami langkah-langkah dalam setiap metode geofisika yang ada atau yang dihadirkan dalam sumber belajar online ini. Baik, saya pikir demikian
dari saya untuk review tentang sumber belajar online terkait dengan geofisika dan penerapannya untuk orang-orang yang bekerja di geoscience bagian pertama. Nantinya juga akan saya buat video review bagian kedua untuk hal ini di sumber belajar yang lain yang setipe dengan ini, yang saya pikir juga sangat bermanfaat untuk kita dalam eksplorasi, misalnya untuk sumber belajar online, pemantapan atau pengembangan bahan ajar, ataupun untuk mahasiswa ataupun orang awam yang terkait atau yang tertarik dengan pembelajaran geofisika. Baik, akhirnya kalau video ini bermanfaat, bisa di like, subscribe, dan komen. Jika tidak bermanfaat, Anda bisa abaikan saja. Salam sehat untuk kita semua. Sukses selalu.